Latar belakang analisis tugas merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembahasan interaksi manusia dan komputer karena berkonsentrasi pada performa kerja. Analisis tugas tidak pernah selesai sehingga tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya penentu gaya dan struktur antarmuka. Tetapi, bagaimana analisis tugas yang baik dan mudah dipahami akan mempermudah pembangunan antarmuka yang mampu mendukung cara kerja yang diinginkan manusia. Analisis tugas memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain meliputi tugas-tugas yang melibatkan penggunaan komputer, analisis tugas juga memodalkan aspek-aspek dunia nyata, baik yang menjadi bagian maupun tidak dalam sistem komputer. Misalnya, jika dilakukan analisis tugas terhadap pekerjaan pengolah kata, maka aktivitas mengambil kertas atau dokumen dari filing kabinet, mengganti pita atau tinta komputer, memasukkan disket ke dalam drive akan menjadi bagian dari hal-hal yang tercangkup di dalamnya. Ditinjau dari katanya, analisis tugas dibagi menjadi dua, yaitu analisis dan tugas. Analisis berarti pencarian jalan keluar atau pemecahan masalah yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, sedangkan tugas berarti perintah atau pekerjaan atau melakukan sesuatu fungsi. Analisis tugas adalah proses menganalisis bagaimana manusia melaksanakan atau melakukan tugas, apa saja yang dilakukan, peralatan apa saja yang digunakan, dan hal-hal apa saja yang perlu untuk diketahui. Definisi lain analisis tugas adalah sebuah studi mengenai cara manusia melakukan tugasnya dengan baik. Analisis tugas adalah proses menganalisa bagaimana manusia melaksanakan tugasnya, dari apa saja yang dilakukan, peralatan apa saja yang digunakan, dan hal-hal apa saja yang perlu diketahui. Analisis tugas dalam hal pembuatan sistem berfungsi untuk mendapatkan sistem yang sedetail mungkin. Sistem yang dibuatkan dianalisis sehingga memiliki kemampuan yang spesifik mungkin. Dalam hal ini kita memerlukan analisa dan sketsa atau gambaran bagaimana manusia melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Analisa tugas bukan hanya pada sistem komputer saja dan interaksinya, tetapi mempelajari proses yang berhubungan dengan objek pada lingkungan di mana manusia akan menggunakan dan membutuhkannya. Yang seperti itulah yang bisa dikatakan sedang menganalisis tugas. Analisis data memungkinkan kita membuat suatu struktur data mengenai analisis tugas yang hasilnya akan baik jika didukung dengan sumber daya yang baik pula. Proses analisis data tidak semata-mata mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasikan data, dan merepresentasikan hasil, namun kadang kita juga harus melihat ke sumber informasi yang kita gunakan untuk menganalisis tugas. Beberapa sumber informasi yang dapat digunakan dalam menganalisis tugas yaitu dengan dokumentasi, wawancara, observasi, dan analisis awal. Prinsip-prinsip analisis tugas. Fokus analisis tugas terdiri pada fokus lingkungan yang tampak, yaitu kebiasaan, metode, langkah-langkah menganalisis tugas, objek yang digunakan untuk mengamati user, apa yang mereka gunakan, dan bagaimana mereka mempertanggungjawabkan dalam menggunakannya. Sedangkan dalam bidang HCI mempunyai pengertian sebuah studi mengenai cara manusia melakukan tugasnya dengan sistem yang ada, memeriksa tugas-tugas user dengan baik, agar mengetahui apa yang dibutuhkan user dari interface, dan bagaimana cara mereka menggunakannya. Yang pertama ada dekomposisi tugas. Pada dekomposisi tugas, membagi tugas ke dalam sub-sub tugas dan juga urutan pelaksanaannya. Pendekatan yang paling sering digunakan pada dekomposisi tugas adalah Hierarchical Task Analysis atau HTA. Output HTA adalah hierarki tugas dan subtask, dan juga plans atau rencana yang menggambarkan urutan dan kondisi dari suatu sub-sub tugas. Yang kedua, analisis tugas berbasis pengetahuan. Dimulai dengan mendaftar objek dan aksi yang terlibat dalam tugas, kemudian mengelompokkan ke dalam taksonominya. Mirip seperti yang dilakukan pada bidang biologi, yaitu mengelompokkan hewan ke dalam invertebrata dan vertebrata.
Contohnya, hewan vertebrata adalah ikan dan seterusnya. Ini bertujuan untuk mengetahui knowledge yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang ketiga, teknik berbasis relasi entitas. Teknik berbasis relasi entitas biasanya berasosiasi dengan basis data pada model database entitas, mewakili pada sistem contoh tabel dan atribut pada analisis tugas, menekankan pada objek, aksi, dan hubungan di antaranya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu sumber informasi dan pengumpulan data. Analisis tugas yang akan dilakukan akan berhasil dan menghasilkan hasil yang baik jika didukung oleh sumber informasi yang cukup. Analisis tugas tidak hanya semata-mata mengumpulkan data, mengorganisasikan data, serta hanya mempresentasikan data. Berikut ini ada beberapa sumber informasi yang didapat untuk membuat analisis tugas, yaitu A. Dokumentasi. Sumber informasi yang paling mudah didapat yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini hanya berfokus pada suatu item tertentu. Namun perlu diperhatikan hanya dokumentasi hanya memberikan bagaimana seharusnya pekerjaan tersebut dilakukan, bukan sebaliknya, yaitu bagaimana seharusnya seseorang melakukan tugas tersebut. Yang ke B yaitu observasi. Observasi langsung, baik secara formal maupun secara informal, yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi dari pengerjaan tugas tersebut. Observasi dapat dilakukan di lapangan dan dalam sebuah tempat, yaitu laboratorium. Jika observasi dilakukan di lingkungan, maka secara otomatis analis dapat mengetahui secara langsung bagaimana proses dan kondisi dalam pengerjaan tugas. Begitu juga sebaliknya, jika observasi dilakukan di laboratorium, maka secara otomatis analis akan mengendalikan bagaimana suasana lingkungan serta alat-alat yang ada di laboratorium harus mendukung bagaimana proses terjadinya observasi ini. Observasi dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Secara aktif yaitu dengan memberikan suatu pertanyaan, sedangkan secara pasif yaitu hanya memperhatikan objek ketika sedang bekerja. Perkenalkan, nama saya Mary Diani, NIM 012. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sumber informasi dan pengumpulan data, yaitu kegiatan wawancara. Wawancara adalah kegiatan bertanya kepada seorang ahli tentang data yang akan dianalisis. Wawancara adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan secara langsung. Seorang ahli yang dimaksud adalah seorang manajer, supervisor, atau staf yang mengerjakan tugas tersebut. Sebelum melakukan wawancara, baiknya dilakukan observasi. Hasil observasi dapat direfleksikan saat wawancara untuk mendapatkan kondisi yang diinginkan dan tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu ada analisa awal. Setelah mendapatkan data dari buku manual, observasi maupun wawancara, analisa awal dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan mencari kata benda yang akan menjadi objek serta kata kerja yang akan menjadi aksi. Pengurutan dan klasifikasi. Ada beberapa teknik untuk membuat klasifikasi entry berdasarkan beberapa atribut. Beberapa analisis melakukan pengurutan dan klasifikasi sendiri, namun ada juga yang dibantu oleh ahli berdasarkan bidang analisa. Melakukan analisis tugas. Teknik analisis yang pertama, dekomposisi tugas. Teknik analisa tugasnya umum, membuat dekomposisi tugas untuk mengekspresikan aksi yang harus dilakukan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah hierarchical task analysis atau HTA. Output HTA adalah hierarki tugas dan subtask dan juga rencana yang menggambarkan urutan dan kondisi syarat suatu subtugas dilaksanakan. Hierarchical task analysis adalah metode yang ekonomis dalam pengumpulan dan pengorganisasian informasi, karena analisis hanya perlu mengembangkan bagian dari hierarki yang dibutuhkan dan memungkinkan analisis memfokuskan diri pada aspek penting task dalam konteks keseluruhan task.
Kelemahan HTA adalah bahwa analisis perlu mengembangkan pengukuran keterampilan untuk menganalisa tugas secara efektif. Yang kedua, analisa berbasis pengetahuan. Dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlibat dalam tugas dan kemudian membangun taksonominya. Mirip seperti apa yang dilakukan pada bidang biologi. Hewan termasuk dalam invertebrata dan vertebrata. Hewan vertebrata adalah ikan, burung, reptilia, mamalia, dan amfibi. Dan seterusnya tujuannya untuk memahami knowledge yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Yang ketiga, teknik berbasis relasi entitas. Diadopsi dari desain database. Dalam database, entitas yang dipilih untuk analisa adalah yang diharapkan untuk dipresentasikan pada sistem komputer. Dalam analisa tugas, jangkauan entitas tidak terbatas pada komputer entitas termasuk objek fisik, aksi yang dilakukan dan manusia yang melaksanakannya. Objek juga dapat berbentuk komposit di mana membentuk mengandung lebih dari satu objek. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi ini. Analisa tugas adalah suatu proses mengkaji seorang manusia dalam melaksanakan tugas, peralatan apa saja yang mereka butuhkan dalam mengerjakan tugas, dan hal-hal apa sajakah yang perlu mereka ketahui dalam mengerjakan tugas. Dan adapun saran dalam presentasi ini adalah kami menyadari bahwa makalah kami tak luput dari kekurangan. Kami harap makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan bagi para pembaca dalam materi analisa tugas. Kami akan menerima kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Kami tutup presentasi ini dengan Param Santi, Om Santi Santi Santi.